Oke, udah mulai ya videonya. Aku mau bahas soal apa yang bisa lu kontrol dan di luar kontrol lu, dan tapi berpengaruh dengan diri lu gitu. Ini refleksi gue juga sih, apa yang gue amatin selama gue hidup dan dari yang gue tahu gitu ya. Yang menurut gue sih kayaknya iya dah gitu. Mungkin bisa buat jadi bahan diskusi juga. Kita pamer dulu ya buat. Nah, kalau mau cek juga ya. Masih pagi nih. Biasa gue bikin sore atau nggak siang pagi karena kerjaan gue beres. Kita bahas ini dulu ya. Jadi awal gue nulis di sini kan, anggaplah ini diri lu ya, bentar mana, anggaplah ini diri lu ya kan, diri kita lah. Nah, di sini, di lingkaran ini yang bisa lu kontrol sepenuhnya, itu lu yang kontrol menurut gua. Itu ada karakter lu bisa mau jadi apa pun lu yang kontrol semua, walaupun emang ada faktor eksternal, cuman pasti di internal kayak faktor lingkungan gitu-gitu, di keluarga banyak faktor sih emang sih, cuman maksud gua ini lu bisa lu kontrol lah hampir 90% mungkin, kayak karakter lu, mindset lu bisa milih tuh buat nyari tontonan untuk membentuk mindset lu atau bacaan buku. Makanya gue tulis di sini nih, ini bisa lu pilih bacaan buku. Emosi lu bisa lu kontrol. Satu ada trouble atau diuji, itu lu bisa pilih emosi atau enggak. Mungkin kayak sedih juga bisa, lu bisa sedih atau enggak. Tapi kalau sedih tuh kayaknya namanya lu lagi diuji sedih gitu, otomatis sih gitu kan. Kecuali lu hatinya udah mati, mungkin susah sedih. Semangat lu penting banget nih. Ini semangat itu bisa lu kontrol sepenuhnya. Ini kenapa ada auto fokus ini ya? Nah gini ya. Semangat lu bisa 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 lu kontrol. Nah, kayak daya juang lu gitu. Survive lu, pengorbanan lu tuh bisa lu ambil alih sepenuhnya. Lu mau semangat apa enggak? Lu mau semangat banget apa enggak tuh ya bisa aja. Atau males-malesan. Ngaruhnya tuh di sini. Nah, mental juga nih. Walaupun emang ada faktor eksternalnya ya, cuma maksud gua di mental itu ngaruh sama si seperti ini. Kalau daya juang tinggi, mental lu juga makin tinggi dong, kayak siap 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 tempur lah. Kalau mental lu jadi, kalau mental lu ini ya gampang ngedown, kayak baru di press sedikit stres, dihajar ini. Walaupun emang banyak kadar orang yang, dan menurut gua tahap mental itu bertumbuh juga sih. Semua itu pertumbuhan lah, nggak semata-mata langsung jadi. Dari umur lu segini mental lu ya payah, udah umur lu naik, makanya lu harus berkaca sama diri lu yang sebelum-sebelumnya, bukan malah teman lu sekitar atau orang di lingkungan lu yang sekitar gitu. Kalau lu berkaca sama mereka-mereka ya nggak bakal ada habisnya dan nggak relevan juga sih menurut gua, karena latar belakang dia juga beda. Mungkin bisa hampir sama latar belakangnya, sama-sama berpendidikan segala, tapi kok gua nggak dapet yang sama apa yang dia dapet. Cuma kita nggak tahu apa dari baca bukunya, kita nggak pernah tahu apa dari ngatur kesehatan jadi kita udah, apa dari atur skillnya dia ngatur, kita nggak tahu, mindsetnya belum juga kita. Dan menurut mindset hampir ya ada yang sama, ada yang beda, tapi pasti ada bedanya sih menurut gua. Sesama-samanya mindset orang gitu, sefrekuensinya orang pasti ada mindset yang bedanya gitu. Nah maksud gua lu harus berkaca sama diri dulu yang sebelumnya, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Gue yakin lu bakal ngerasa, oh iya gue udah berkembang juga ya gitu. Nggak ngerasa kayak sehat, karena lu berkacanya sama orang lain gitu, bukan diri lu yang sebelum-sebelumnya. Padahal kalau menurut apa yang disebut di kitab suci ya, lu kan harusnya uh, berusaha lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Poinnya itu. Jadi lu berusaha lebih baik dari kemarin, bukan lu harus lebih baik dari orang di sekitar lu, kan perintahnya juga nggak gitu. Ini kesehatan bisa lu pilih, kayak lu serang olahraga atau nggak mau olahraga ya selalu itu kesehatan.
tontonan iya nih, tontonan prinsip hidup ini harus ini bisa lu pilih hampir 90%. Terus keputusan ketika ada momen apa lo harus menentukan keputusan. Nah ini saling berkaitan sih menurutku dari skill lu, mindset lu, mental ke keputusan ini, bacaan buku lu, terus sabar lu juga. Jadi ya, aku coba harus ambil 90%. Ini beliau kontrol sih, kesabaran, kelapangan dada, ikhlas, karir itu ambil sebenarnya lu yang apa ya, yang penuh dan harus lu kelola tuh, lu terus tumbuhkan gitu. Mungkin dulu gua nggak sabaran yang lain, mungkin sekarang udah mulai sabar, mungkin gua kurang lapang dada sama hal ini, dan sebuah kepahitan, hidup ya, atau lu kayak dikecewain orang atau dikecewain sama ekspektasi lu sendiri, ya itu untuk berkembangnya sebuah lapang dada lu gitu. Jadi menurut gua hal-hal yang kayak hal yang menyakitkan atau yang pahit banget itu malah nungguin yang mental lu, nungguin daya juang lu, nungguin gua harus sehat nih. Kalau lu sakit misalnya, gampang sakitnya lu, dan lu harus kayak gimana nih cara biar nggak sakit, lu harus. Jadi ada hal yang bertumbuh gitu. Bacaan buku lu jadi nambah referensi lu karena ada hal suatu yang lu belum di sini, yang lu baca buku apa ya yang relevan gitu. Atau karir lu. Jadi menurut gua hal-hal yang makanya manusia itu harus ngerasa dia itu gua harus apa lagi nih, gua harus apa lagi, kemarin gua udah ini, harus dicari gitu buat menemukan ininya gitu. Walaupun memang kadang kita harus ngeliat orang seneng wah katanya orang kaya atau dia anak usaha tambang gitu kan, kayak udah dia buat flow atau bikin konten gitu-gitu aja gitu, yang sebenarnya nggak butuh amat, karena nggak butuh attention karena dia juga kaya banget gitu. Nah itu nanti kita bahas, dan gue bilang makanya lo harus cermin sama diri lu yang kemarin, buat ya itu mengelola hal yang bisa lu kontrol ini semua gitu. Nah kalau kita zoom out, maka ada hal-hal yang menurut gua ini ngaruh tapi nggak bisa lu kontrol sepenuhnya gitu. Mungkin 30% 40% kali ya. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah. Ini nggak mungkin lu dong yang kontrol, lu apalagi warga sipil biasa. Jadi lu orang pemerintahan mungkin bisa, dan lu ada kontribusi untuk menentukan kebijakan misalnya. Kalau DPR atau mungkin lu bisa, lu di sinilah orang, lu posisi orang lu di dalam lingkaran ini gitu. Tapi kan lu bukan gitu, kita warga biasa anggaplah gitu ya, dan ini nggak bisa lu kontrol sepenuhnya gitu. Gua nggak tahu berapa persen ya, mungkin kecil banget kali ya, mungkin dari hak pilihan suara pun juga banyak dimanipulasi segala macam dengan sistem yang caur kayak gini kan. Gue juga nggak tahu dah, intinya ini sih ngaruh ke karakter lu, ngaruh nanti ke karir lu, ngaruh juga ke mental lu, ngaruh, berpengaruh semua. Karena lu ada dalam lingkaran juga, lingkaran ini juga gitu. Cuman gak bisa lu kontrol. Terus ada ekonomi negara ya kan, yang mempengaruhi, misalnya usaha lu, daya jualnya jadi turun kan kalau ekonominya kacau. Politik negara juga sangat berpengaruh, tapi lu nggak bisa kontrol. Tapi ya nggak, mungkin lu bisa kontrol, lu bersuara aja gitu, itu kalau didengar. Kalau lu masih ada ya nggak apa-apa lah, kalau lu emang senang di situ dan mungkin bisa dapat penghasilan juga kan dari konten-konten begitu. Nah bahkan orang tua pun, ini yang ada deket nih, untuk yang jauh nih, orang tua pun juga sebenarnya berpengaruh, cuman kayak menurut gua nggak bisa lu kontrol juga. Kayak misalnya orang tua cuma ngasih nasihat, ngasih saran, ngasih kritik, nih lu hidupnya gini, yang nonton juga diri lu, makanya keputusan semuanya diri lu. Ya mereka cuma bisa apa ya, mungkin ada habit atau kebiasaan di rumah yang nurun gitu, kalau yang emang sebenarnya itu gak bisa dikontrol juga sama lu. Jadi orang tua itu menurut gua nggak terlalu bisa lu kontrol tapi berpengaruh.
terus pasangan lu bahkan suami atau istri lu juga ngaruh. Di luar kontrol lu nggak bisa kontrol pasangan lu lah, lu mau harapannya dia jadi perempuan yang atau suami yang sesuai ekspektasi, nggak bisa gitu. Lu bisa cuma diskusi doang, ngobrol doang gitu, dan lu terima gitu. Nggak bisa lu kontrol gitu, nggak bisa lu kontrol lah diri lu agar gimana nih, lu berharap ekspektasi pasangan lu care atau lebih perhatian banget atau gimana, ya lu dari lu sendiri lu juga harus ngasih usaha di situ. Karena udah usaha lu, doa lu tuh ngaruh tuh. Jadi ini berpengaruh, tapi nggak bisa lu kontrol. Anak juga sama. Walaupun kata yang bilang anak tuh dibentuk, iya benar. Cuman banyak dia sendiri pun punya kontrol hak penuh atas dirinya gitu, sama orang tua juga sama penuh kontrol. Jadi lu nggak bisa kontrol mereka. Saudara juga sama, mau saudara lu sekaya apapun, mau susah apapun, entah dia sering minta tolong minjem uang atau apapun itu, minta bantuan dan lain-lain, ya nggak ada apa ya, nggak bisa lu kontrol soalnya. Sebenarnya ngaruh, cuma nggak bisa lu kontrol aja. Gimana dah, bahkan tetangga yang anaknya punya mobil, yang sering lihat kayak gitu juga sama, orang ini ada suara. Sorry dah nih kalau berisik ya, ada kerjaan tukang. Tetangga nggak bisa lu kontrol, mau mulutnya gimana kayak, mau alhamdulillah tetangganya baik, ya itu emang manusianya gitu, harus bekerja. Tapi berpengaruh sama lu sih, berpengaruh ke mental lu nanti. Mungkin itu buat jadi baru lu juga gitu, buat diri lu ini nih, gimana nih ngelolanya gitu. Dengan macem-macem lu ketemu orang, tetangga, pekerja, bahkan di circle pertemanan lu juga sama. Sosial medianya juga yang lu sering tonton, yang lu sering scroll itu ngaruh buat ke sini. Cuman gak bisa lu kontrol gitu, gak bisa lu kontrol sepenuhnya maksud gua. Lingkungan juga sama, bahkan momen-momen ketemu orang ini sama. Jadi ini ngaruh, cuman gak bisa lu kontrol sepenuhnya. Yang bisa lu kontrol sepenuhnya hampir 99%. Kalau ini mungkin 60% mungkin ya, 60%, 60% tergantung indikasinya sih. Ada yang 40, ada yang 30 gitu lah. Oke. Selanjutnya kalau kita zoom out lagi lebih kecil, itu ada namanya kebijakan global. Ini ngaruh nih. Gitu. Kalau kita zoom out lagi, kita itu sangat keterikatan satu negara dengan negara lainnya gitu. Ini ngaruh ke hidup lu, serius ngaruh. Cuman lu nggak bisa kontrol, lu bisa kontrol apa? Paling dengan bersuara aja kan, yang mungkin bisa berimplikasi suara-suara itu kalau lu kompaknya sedunia gitu. Misalnya lu sebel sama temen, kayak kasusnya tentang genosida, mungkin lu sebel, bisa semuka bumi suatu suara, cuma pasti ada satu suara yang pro dengan genosida itu gitu, ada yang kontra dengan genosida itu, tapi bisa ada yang enggak gitu. Misalnya 50-50 mau ngapain juga nggak seri kan jatuhnya, tapi nggak apa-apa, lu harus ada di pihak yang benernya gitu. Maksudnya genosida manusia, pembantaian itu udah bilang, ya lu harus di pihak lu, suara aja menurut gua. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak ngetes lu ada di pihak mana sih gitu. Apakah saat ada tampilan kayak gini lu ada di pihak yang acuh tak acuh biasa aja, nggak peduli, atau lu sangat peduli, atau lu peduli seadanya semampunya gitu. Seenggaknya lu ada di pihaknya gitu, di pihak yang mana lu tentuin, jangan lu tengah-tengah aku nggak tahu nih. Ya kalau lu nggak tahu lu cari tahu lah kasusnya kenapa, akhirnya lu bisa menentukan gitu. Hidup itu ada pilihan aja gitu. Karena ya ini juga ada pilihannya, aduh mau hidup kekal bahagia atau kekal disiksa terus gitu kan. Terus ada negara luar. Nah ini ngaruh, negara tetangga lu itu, negara tetangga, negara luar lah, negara asing ngaruh. Lu bilang satu negara semua di muka bumi itu saling keterikatan. Ngaruh di hidup lu, ngaruh. Karena ngaruhnya beruntun gitu loh. Ini misalnya nih gue yang ribut lah, pasti ngaruh di kebijakan pemerintah, ngaruh di ekonomi negara, ngaruh di usaha mau perusahaan, mau usaha UMKM lu, ngaruh deh, nanti di lu ngaruh
ngaruh. Terus ada global, ada politik global, ini ngaruh berpengaruh, cuman lu bisa kontrol. Lu bisa bersuara yang bisa sebisanya lu aja yang ada di sini gitu. Bisa lu tuh apa itu. Tetapi di dalam lingkaran ini semua ada satu lingkaran di atasnya, yaitu Tuhan. Jadi semua ini lu udah diskenarioin oleh Tuhan. Lu bisa ngontrol lewat doa. Semoga baik-baik aja nih. Cuman gue yakin Tuhan juga punya plan sendiri lah gimana dia ngaturnya gitu. Gua nggak tahu, katanya kan kiamat itu tentuin. Mau lu bilang mundurin belum kiamat? Kalau emang udah aku yang kiamat, dikiamatin gitu kan dia sama Tuhan ini. Ini semua mau elit global juga dikontrol sama dia. Skenario nya udah di set up sama dia sedemikian rupa, walaupun kayak kesannya kayak nggak dikontrol. Jadi cuman dikasih kayak buah pilihan itu kayak elit global punya dikasih gambar apa lu mau bangun ini dengan kekuasaan, dengan kepunyaan yang sangat berlimpah gitu. Jadi kebijakan ini sebenarnya tuh ngasih pilihan tentang dia aja nanti milihnya gimana, dan itu sumbernya balik lagi dari usahanya dia, dari prinsipnya dia gimana, dari bacaan bukunya dia gimana. Jadi muter di daerah situ aja sampai akhirnya dunia ini dihancurkan. Gue sih membahas itu ini berapa menit? 16 menit ya. Jadi sebenarnya apa ya, gua kalau nyimpulin sebenarnya hidup poinnya udahlah kita fokus di sini aja kalau warga biasa ya. Jadi lu udah nyampe di apa global, lu jadi tokoh yang ini gitu. Fokusnya di sini aja dulu lah ya. Dan gimana ini di dunia ya akan ada tuh. Bisa aja global dibikin skenario sama Tuhan meninggal terus akhirnya global yang negatif ya, yang punya pikiran jahat, ragu terus akan dunia ini gitu, yang ingin hidup kekal anggapnya di dunia ini, terus dimatiin terus dengan dia global yang punya pikiran bahwa ini dunia tuh buat penerus anak cucunya gitu, bukan buat kita yang sama namanya gitu, karena kita akan mati gitu kan, dan buat banyak manfaat lainnya, bukan masalah cuan doang tapi lebih banyak manfaatnya, dan buat keberlangsungan hidup secara rutin terus, jadi bumi sehat, manusia pada sehat gitu. Saya diganti dengan elit global yang kayak gitu, kemudian hidup di dunia ini sangat tentram, ya. Indikasi negatifnya sedikit lah, menurun, nggak separah sekarang gitu. Sekarang udah parah banget ya. Itu tadi yang gue bahas, sistem di dunia itu ada yang kapitalis di muka bumi ini gitu. Jadi orang pada orientasi uang, menghalalkan segala cara buat makan, bukan ada bahan kita. Jadi bapak-bapak dia cowok maling daerah Doya Jakarta Barat karena istrinya lagi lahiran, buntu banget tuh kayak. Mungkin dia udah mau ya, walaupun emang disalah banget ya, salah. Cuma kalau sistemnya better ya nggak kayak gini, ini nggak ada kasus-kasus kayak gitu. Bisa sekarang kalau maksudnya dari sisi pengusaha juga banyak yang rakus kayak kasih gaji kecil kayak ya karena produknya juga soalnya segala macam, jadi saling keterikatan yang akhirnya nimbulnya hal yang negatif gitu. Nah, karena dari atas udah bener, udah rakus, udah pengen duit doang otaknya, gua nggak tahu udah bukan keberlanjutan hidup tapi kesenangan pribadi gitu. Sedih banget sih, padahal hidup emang buat fight di usaha itu, di dunia itu usaha, di dunia itu fight, di dunia itu buat kesenangan yang kekal. Lu ngapain nyari kesenangan yang karena ini gitu, maksudnya kayak lu boleh nyari kesenangan cuman ya sewajarnya. Lo juga Tuhan udah ngasih pasti yang wajar gitu, ngasih unjuk juga nih, lu ini udah senang kali gitu, dikasih dulu pasti. Nah senang sini udah cukup lah, lu nggak usah kayak ngakalin buat nambahin terus walaupun punya banyak cara, punya hak kebebasan, tapi akhirnya kan bikin banyak orang gitu. Dari kebijakan lu, dari program-program lu yang lu buat gitu deh. Kalau untuk di atasnya kayak
Mungkin itu aja kali ya yang bisa gue sampaikan nih 20 menit. Nextnya gue lagi nulis apa aja yang udah gue bahas. Jadi nanti kita ngobrol lagi lah. Sip, sip. Thank you ya.